Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami untuk pertama kalinya mengangkat salah satu kisah dari negeri Ottoman, yakni mengenai seorang putri dari Sultan Utsmaniyah Sulaiman yang Agung, yakni Mihrimah Sultan. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami untuk sedikit menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas permaisuri Eugenie yang bersahabat dengan Ratu Victoria, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Nama Mihrimah atau Mihrumah memiliki arti yakni matahari dan bulan atau cahaya bulan dalam bahasa Persia. Mihrimah lahir di Konstantinopel atau Istanbul saat ini pada tahun 1522 di masa pemerintahan ayahnya Sulaiman yang Agung. Ibunya adalah Hurrem Sultan yang merupakan putri seorang pendeta ortodoks. Hurrem Sultan awalnya merupakan selir sultan, tetapi dibebaskan pada tahun 1533 atau 1534 dan menjadi istri sah Sulaiman. Mihrimah sendiri memiliki 5 saudara kandung, yakni Shehzad Mehmet, Shehzad Selim yang merupakan calon Selim II, Shehzad Abdullah yang meninggal pada usia 3 tahun, Shehzad Bayezid, dan Shehzad Cihangir. Mihrimah adalah putri kesayangan Sultan Sulaiman yang Agung dan satu-satunya saudara perempuan bagi kelima putranya dari Hurrem Sultan yang dicintainya. Ia sebenarnya memiliki seorang saudara perempuan, Tasasis Raziye Sultan, yang meninggal di usia muda. Dari surat-surat yang ditulis oleh Mihrimah Sultan menunjukkan bahwa ia terdidik dan disiplin. Ia cerdas, fasih berbicara, dan banyak membaca. Seperti semua putri kekaisaran, begitu ia mencapai usia menikah, seorang pelamar yang cocok dengan masa depan yang cerah dipilih untuk putri tunggal sultan tersebut. Dirinya adalah Rustem Pasha yang merupakan gubernur Diyarbakir. Pernikahan glamor mereka berlangsung pada tahun 1539. Rustem Pasha adalah salah satu tokoh terkaya dalam sejarah kekaisaran Ottoman. Menurut sejarah, pernikahan putri kesayangan kaisar dan Rustem Pasha itu berlangsung pada 26 November 1539 di Istana Lama. Upacara pernikahannya dan perayaan untuk sunat saudara-saudaranya yang lebih muda, Bayezid dan Cihangir, terjadi pada hari yang sama. Dengan perayaan kolektif berlangsung selama 15 hari. 5 tahun kemudian, pada tahun 1544, Sulaiman memilih suaminya untuk menjadi wazir agung pada usia yang baru 44 tahun. Sebuah jabatan yang dipegangnya sampai kematiannya pada tahun 1561. Suaminya menjabat 2 periode dan menjadi wazir terlama. Dia membuktikan dirinya dengan kecerdasan dan ketekunannya. Mihrimah Sultan bukanlah representasi dari kecantikan konvensional. Sebaliknya, pesonanya terletak pada kecerdasan yang luar biasa dan sifatnya yang baik. Itulah sebabnya dia bergaul baik dengan Rustem Pasha yang kecemburuannya diketahui oleh semua orang. Tak lama setelah pernikahannya, ia menderita penyakit rematik dan menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk melawan penyakit tersebut. Mihrimah dan Rustem memiliki seorang putri, Aisyah Humasah Sultan, lahir pada tahun 1541, dan setidaknya seorang putra, Sultan Z. Osman B, yang lahir pada tahun 1546 dan meninggal pada tahun 1576. Pada tahun 1544, Mihrimah mengalami keguguran yang hampir merenggut nyawanya. Seorang penulis anonim menyarankan bahwa pasangan itu tinggal di Perak, meskipun lebih mungkin bahwa mereka menetap di istana Mihrimah di Uskudar. Pada bulan Maret 1558, Syekh Qutb al-Din al-Nahrawali, seorang tokoh agama dari Mekah,
mengunjungi Istanbul. Pada bulan April, ia bertemu Mihrimah dan memberinya hadiah. Setelah kematian Rustem pada tahun 1561, Mihrimah ditawari untuk menikah dengan Semis Ali Pasha yang telah menggantikan suaminya sebagai wazir agung. Namun Mihrimah menolak, ia memilih untuk tidak menikah lagi dan kembali ke istana kerajaan. Mihrimah Sultan sangat dicintai oleh ayahnya yang menghargai pendapatnya. Setelah ibunya meninggal pada tahun 1558, ia menjadi penasihat sultan. Ia bertindak sebagai Valid Sultan atau Ibu Ratu. Sepanjang hidupnya, ia memiliki peran dalam banyak urusan negara. Ia mendorong ayahnya untuk memulai kampanye ke Malta dan ia memerintah pembangunan 400 galai dengan biaya sendiri. Surat ucapan selamatnya kepada Raja Polandia atas kenaikan tahtanya hingga hari ini masih tersimpan di arsip Polandia. Ia terus bertindak sebagai penasihat bagi saudaranya, Sultan Selim II, yang naik tahta setelah kematian ayah mereka pada tahun 1566. Seperti ibu dan anak perempuannya, Mihrimah dikenal karena kesalehan dan kebaikan hatinya. Ia adalah wanita terkaya di abad itu, sering meminjamkan uang ke kas negara dan menghabiskan kekayaannya untuk amal dan perbuatan baik. Orang-orang miskin yang ia bantu merupakan mayoritas dari mereka yang berduka atas kematiannya. Perbaikan Ain Zubaidah, mata air di Mekah, pendirian yayasan untuk memasuk besi tempa ke angkatan laut merupakan beberapa sumbangan Mihrimah Sultan untuk kekaisaran. Fondasi Mihrimah Sultan yang paling terkenal adalah 2 kompleks masjid di Istanbul yang menyandang namanya. Ia menugaskan kepala arsitek ayahnya, Sinan, untuk membangunnya di 2 pintu masuk Istanbul. Satu di seberang dermaga Uskudar dan yang lainnya di Edirne Kapı, di tembok barat kota tua, di puncak dari 7 bukit Istanbul. Kompleks masjid dengan menara kembar di Uskudar, sebuah bangunan penting, terdiri dari sebuah masjid, sebuah madrasah, dapur umum untuk memberi makan orang miskin, sebuah klinik dan sebuah sekolah dasar. Kecuali masjid, sekolah dasar, pustakaan dan madrasah saat ini digunakan sebagai klinik rawat jalan. Masjid di Edirne Kapı terdiri dari air mancur, madrasah dan halaman. Tidak seperti namanya, masjid ini memiliki 1 menara. Masjid ini mengalami kerusakan selama gempa bumi pada tahun 1714, 1894 dan 1999. Penyair Turki Riza Tevfik Boluksbasi mengunjungi Masjid Mihrimah Sultan selama Perang Dunia I dan setelah melihatnya hancur, ia menulis puisi yang menyayat hati. Puisi tersebut salah satu karya terbaik Boluksbasi, menyentuh hati banyak orang yang mengarah pada keputusan untuk merestorasi masjid tersebut. Sementara masjid pertama kali dibangun dalam waktu 3 tahun, butuh waktu 12 tahun untuk merestorasinya. Masjid ini baru saja dibuka kembali untuk umum. Ketika Mihrimah Sultan meninggal di Istanbul pada tahun 1578, ia dimakamkan di makam dekat ayahnya, bukan di salah satu masjid yang dibangunnya. Menurut kisah menarik baru-baru ini, arsitek Sinan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia melihat Mihrimah saat ia menemani ayahnya selama kampanye Moldova Sang Sultan. Untuk membuatnya terkesan, Sinan membangun jembatan yang membentang di Sungai Prut hanya dalam waktu 13 hari. Ia melamarnya, tetapi lamarannya ditolak oleh ayahnya. Ia pun mencurahkan isi hatinya dalam arsiteknya. Ia membangun Masjid Mihrimah Sultan di Uskudar agar menyerupai siluet seorang wanita dengan rok yang menutupi tanah. Sementara itu, lampu gantung di dalam Masjid Mihrimah Sultan di Edirne Kapı dan ukiran pada menara masjidnya dirancang untuk menggambarkan sosok seorang wanita dengan rambut yang terurai hingga ke tumitnya. Kedua masjid tersebut dibangun berdasarkan perhitungan matahari terbit dan terbenam yang sangat tepat. Pada tanggal 21 Maret, yang diduga sebagai hari ulang tahun Mihrimah Sultan, saat matahari merah tua terbenam di balik satu-satunya menara masjid di Edirne Kapı, bulan secara bersamaan muncul di antara 2 menara masjid di Uskudar. Mir Umah, matahari dan bulan. Oleh karena itu, mahakarya yang ia bangun untuk Mihrimah Sultan diyakini sebagai cerminan cinta abadi sang arsitek agung kepadanya. Kisah yang menggembirakan ini hanyalah isapan jempol belaka. Kisah ini diambil dari sebuah novel baru-baru ini. Tidak ada bukti sejarah atau bahkan umur tentang hal ini.
Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa arsitek berusia 5 tahun yang juga sudah menikah itu melihat Mihrimah dan jatuh cinta. Apalagi mengajak wanita-wanita dari dinasti Ottoman untuk ikut serta dalam kampanye adalah hal yang tidak pernah terdengar. Selain itu, bagaimana mungkin mengetahui tanggal dan bulan lahir Mihrimah Sultan, sementara tahunnya pun tidak pasti. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang Mihrimah Sultan putri kesayangan Kaisar Ottoman, Sulaiman yang Agung. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.